Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang insyaallah kita di tempat yang mulia pada hari yang mulia ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari salat Jumat ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya dan juga kepada umatnya yang senantiasa bersolawat kepadanya. Semoga kita semuanya mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 185 yang tadi telah saya bacakan, ayat ini sangat populer, tidak asing lagi di telinga kita. Dan ketika ayat ini dibaca, kita merasa takut, debar-debar dan seterusnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takut akan azab Allah, takut akan kematian, takut azab kubur, takut neraka, takut kalau kita belum siap
tetapi tahu-tahu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa kematian itu pasti akan datang. Kematian yang kau takuti pasti akan menemui kita, akan menjemput kita. Kapan, di mana, bagaimana, itu adalah hak prerogatif Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kematian itu adalah misteri. Waktunya tidak pernah kita tahu. Pagi, sore, siang, malam, tidak ada yang tahu. Dan kematian itu tidak pandang bulu. Mulai dari jenderal sampai kopral, direktur sampai tukang nyapu dan terusnya, tidak pandang bulu siapa. Apabila sudah dikehendaki oleh Allah, pasti akan tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, tidak akan bisa diundur dan diajukan. Nanti saja kalau sudah punya mantu, nanti saja kalau sudah punya cucu, nanti saja kalau sudah punya rumah, dan seterusnya, tidak bisa. Dan kematian pun tidak bisa diminta. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan takut mati, tetapi jangan minta mati, tetapi yakinlah bahwa kita akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa di dalam surat Ali Imran 185 ada 4 hal pelajaran yang kita dapat ambil. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang pertama adalah bahwa kematian itu pasti tiba, pasti akan sampai kita. Sesuatu yang sangat dekat adalah kematian. Sepertinya kalau membahas kematian seolah-olah kita tidak berdaya. Bukan, justru kita ingat mati itulah kita akan mempersiapkan diri, karena hakikatnya bahwa kita di dunia ini tidak akan lama. Makanya kalau ada orang salah kaprah, kita hantarkan saudara kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Salah. Justru di alam barzah itulah pertama kali kehidupan yang sebenarnya, bukan terakhir. Nah, kalau di alam barzah itu lolos, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selanjutnya sampai di alam barzah, alam akhirat nanti kita, insya Allah kita akan selamat. Nah, maka bahwa kematian itu pasti tiba, sesuatu yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati, dan kematian itu adalah suatu keniscayaan. Bukan berarti kalau sudah tua duluan, tidak, masih muda pun duluan. Dan bukan berarti kalau sudah sakit itu pasti mati, belum tentu. Orang yang sehat walafiat juga mati, karena kapan saja dia akan datang, dan pasti. Maka Allah berpesan, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa simpel, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kalau itu kita lakukan sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah.
Kita ini hanya menghampiri mati, antrian, jadwal, siapa yang duluan dan siapa yang belakangan. Maka di saat kita istirahat, di saat kita bekerja, di saat kita sibuk dan seterusnya, maka ingat mati itu adalah lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajaran adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah balasan, ganjaran, pahala dari Allah akan disempurnakan. Mengapa orang malas-malas sholat? Karena belum tahu, tidak melihat balasan sholat itu seperti apa. Mengapa orang enggan bersedekah? Karena dia tidak melihat bagaimana balasan sedekah itu, dan seterusnya. Bahwa kita sekarang berada di tempat ini sedang menjalankan ibadah sholat Jumat adalah hakikatnya bukan untuk hari ini. Ibadah yang kita lakukan pada hari ini hakikatnya adalah untuk masa depan kita, yaitu akhirat. Dan di akhirat itulah semuanya akan disempurnakan. Semua balasan-balasan apa yang kita lakukan selama ini, kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladang akhirat. Maka ketika masih diberikan nafas lega, maka jangan pernah melupakan kita senantiasa berzikir, beramal soleh. Kesempatan yang masih ada, umur yang masih ada, iman yang masih ada, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau orang itu tahu bahwa dunia itu adalah singkat, cepat, padat, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk kebaikan, beramal soleh. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan menuai balasan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini adalah menanam kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh kita terus berbanyak dan berbanyak dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan di sanalah nanti akan kita menuai, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fa in zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad fat. Bahwa barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dia akan masuk surga, dan itulah orang yang paling beruntung. Tidak satu pun jamaah di tempat ini ada yang siap-siap masuk neraka, tidak ada. Tetapi kalau kita melihat fenomena-fenomena sekarang ini, bagaimana orang berani mengatakan tidak apa-apa saya di neraka? Enggak, saya berani kok di neraka. Di sana banyak artis-artis. Astagfirullahaladzim. Orang begitu sombongnya menantang berani masuk neraka. Kenapa? Tidak adanya iman. Nah, di akhirat itulah hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Maka bersiap-siaplah, berbekallah yang akan menghantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita selesai menunaikan ibadah shaum Ramadan. Selama bulan Ramadan kita dicuci bersih. Ibarat orang kuliah di fakultas Ramadan, mata kuliahnya saum, kemudian sholat sunnah, tarawih, tadarus, sedekah, dan di ujungnya diakhiri dengan Idul Fitri. Kita telah diwisuda, lulus, lolos, selesai menunaikan ibadah saum Ramadan. Dan setelah itu
kita saling berusaha untuk saling memaafkan. Dan kita harus yakin bahwa ketika kita selesai sholat Idul Fitri, kita mendapat sertifikat karena kita setelah mengikuti mata kuliah selama 1 bulan Ramadan, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrah. Dan sekarang ini, hari ini, kita yakin bahwa kita kembali kepada fitrah. Jangan pernah kita ragu. Kalau kita ragu, bagaimana kita ini fitrah apa tidak ya? Ya tidak. Kalau kita yakin bahwa kita kembali fitrah, maka kita pertahankan menjaga kefitrahan itu selama 11 bulan yang akan datang. Kita jaga nuansa-nuansa Ramadan, kita amalkan. Biasanya Ramadan puasa dengan begitu indah, maka di luar Ramadan pun kita puasa sunnah. Ketika bulan Ramadan kita tadarus begitu rajin, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, di luar Ramadan pun demikian, kita tetap tadarus Al-Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah, di luar Ramadan pun kita memperbanyak sedekah. Begitu seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah kita tetap fitrah. Kita senantiasa memohon ampun kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Rahman dan Rahim. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id. Rasulullah pernah bercerita bahwa di zaman sebelum Islam ada orang yang kaya raya dan banyak anaknya. Dan orang itu pernah menanyakan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apakah ayah ini termasuk orang baik?" Semua anak-anak serentak menjawab, "Wahai ayah, ayah adalah orang baik." Apa kata ayahnya? "Wahai anakku, ketahuilah bahwa saya tidak memiliki kebaikan sedikit pun, yang tahu adalah saya sendiri," kata ayah itu. "Karena saya takut akan azab Allah." Nah, kemudian apa? Dia pesan, "Wahai anakku, nanti kalau aku mati, tolong aku dibakar. Jenazahku dibakar, setelah menjadi arang ditumbuk sampai lembut, kemudian taburkan ke laut. Tunggu ketika angin sedang berkejang. Seketika angin itu kejang, silakan aku itu taburkan agar dibawa angin." Dan kata Rasulullah, si anak itu semuanya adalah melakukan apa yang diwasiatkan oleh ayahnya. Ketika mati dibakar, kemudian ditumbuk sampai lembut, terus sampai seperti bubuk, dan dibawa ke laut. Setelah angin kencang, maka ditaburlah abu itu. Dan ketika itu maka Allah berfirman, "Kun fayakun." Maka jadilah abu yang sudah bertebaran di mana-mana. Begitu Allah berfirman kun, maka kembali seperti semula manusia, seperti pada asalnya. Dan kita kembali seketika kembali seperti manusia, kembali kepada manusia kembali. Kemudian Allah bertanya, "Wahai hambaku, mengapa kamu punya niat yang aneh-aneh?" Kata si orang itu mengatakan, "Ya Allah, saya takut akan azab Engkau ya Allah. Saya takut akan azab Engkau ya Allah, maka untuk menghilangkan jejak, maka jadikan abu." Pesan pada anak-anak kamu. Kata Allah, "Wahai hambaku, karena kamu takut kepadaku, maka akulah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, maka dosamu akan aku ampuni." Sehingga
orang tersebut disediakan oleh Allah dengan surga. Kenapa? Takut akan azab Allah, dan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan Allah itu Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau hari ini kita merasa banyak dosa, tidak usah takut. Terus kita berzikir, terus kita beristighfar, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, yang permainan, yang senda gurau dan seterusnya. Bahwa di dunia ini adalah permainan. Oleh karena itu kita boleh memanfaatkan dunia itu sebaik-baiknya, menggunakan materi dunia itu sebaik-baiknya, tetapi dengan tujuan untuk sarana menuju akhirat yang baik. Karena dunia adalah permainan, dunia adalah singkat. Kalau kita mengikuti terus dunia, maka kita akan dibuat capek, akan dibuat lelah oleh dunia itu. Karena dunia adalah tempat yang main-main, ghurur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Seberapa besar pengabdian kita kepada Allah, berapa banyak dosa-dosa kita. Masalah amal ibadah, amal sholat kita tidak usah dihitung-hitung. Allah punya juru tulis sendiri. Tapi ingatlah akan dosa-dosa kita. Insya Allah seberapapun dosa kita, mohon ampun bertaubatan nasuha, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan dari khutbah tadi adalah bahwa setiap yang hidup, yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan yang kedua, amal ibadah ketika kita di dunia ini akan diberikan balasan oleh Allah di akhirat nanti. Dan kemudian kita insya Allah diselamatkan oleh Allah dari neraka, jauhkan oleh Allah dari neraka, dan insya Allah kita akan masuk surga. Dan terakhir, dunia itu adalah menipu, permainan. Mudah-mudahan kita tidak dipermainkan oleh dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dikabulkan adalah doa di antara khutbah dan salat. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyah hajat wa ya qadiyah hajat wa ya qadiyah hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. فبأي آلاء ربكما